Jadi teman-teman kemarin tuh ada kehebohan ya. Ya sebuah perusahaan jewelry, perhiasan yang namanya Tiffany & Co. itu disegel guys sama pemerintah. Kenapa bisa? Karena ternyata mereka diduga melakukan praktek under invoicing. Jadi under invoicing itu maksudnya apa? Mereka itu perhiasannya impor guys. Banyak yang dari Spanyol. Diimpornya dari Spanyol. Lu di sini banyak teman-teman importir lah. Gue yakin kalian juga ngerti maksudnya apa. Orang kalau impor barang nilainya $100 masuk ke sini, diperiksa dong biaya cukai, ada yang dari darat, laut, udara. $100 itu let's say lu harus bayar pajak 10%. Lu rela bayar $10 buat pajak. Ya kalau nilainya $100. Kalau nilainya $100 juta, pajaknya 10%, berarti lu harus siapin duit $10 juta. Nah lalu apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan praktek under invoicing? Bro, dibanding gue bayar pajak $10 juta, mendingan harga barangnya gue kurang-kurangin deh. Gue nggak mau lagi bilang barangnya $100 juta. Gue bakal tulis nilai barangnya cuma $1.000. Kalau $1.000 artinya 10% dari $1.000 itu cuma $100 kan. Gila. Padahal barang yang masuk nilainya miliaran bahkan triliunan. Nah praktek under invoicing ini sangat-sangat merugikan Indonesia guys. Kenapa? Karena jadinya ya lu lihat ya banyak perusahaan-perusahaan jewelry itu, perhiasan itu, jual emas, permata, berlian. Mereka itu cuan miliaran, ternyata bayar pajaknya kecil banget. Kenapa bisa kecil banget? Karena under invoicing. Ngibul. Jadi mereka seolah-olah impor 1.000 barang, nilai $1.000, mereka nggak mau bilang $1.000. Mereka bilangnya ini cuma $10. Akibatnya pajak yang dibayar jadi makin kecil lagi. Nah teman-teman tahu nggak kenapa ini brutal banget? Makanya gue juga kecewa ya sama netizen-netizen pengkhianat bangsa tuh yang kemarin sampai ngamuk-ngamuk. Toko favorit nenek moyang gue, nyokap gue nikah, kakek gue nikah, semua beli dari toko tersebut. Kenapa ini penting guys? Karena ternyata duit yang lu keluarkan buat beli perhiasan berharga itu ujungnya berakhir merugikan negara kita. Ini sedih. Kenapa? Karena ketika lu beli perhiasan, lu beli cincin kawin, niatnya kan baik. Pengen membina keluarga, hubungan baru, bangun anak, istri lu, rumah tangga yang baik. Tapi ternyata itu semua dilakukan dengan uang hasil kerja payah lu yang lu pakai buat membiayai bisnis yang ilegal guys. Ini ngeri loh. Karena filosofisnya sebuah cincin pernikahan itu kan buat harapan yang baik. Tapi ternyata di belakang layar, duit yang lu keluarkan dipakai untuk bisnis ilegal. Dan ternyata merugikan negara kita. Bahkan menurut LSM yang menurut gua agak unik juga sih. Tapi ya udah gue mention nama lu, Next Indonesian Center. Itu mencatat ya selisih dari under invoicing itu bisa sampai $40 miliar per tahun. Kalau di 10 tahun lah lu bikin jadi $400 billion. Gila, that's a lot of money guys. $40 billion, lu gua kasih tau ya, $40 billion itu nilainya lebih dari 670 triliun. Jadi itu nilai kerugian kita dalam 1 tahun karena under invoicing ini.